Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi siswa-siswi Madrasah Aliyah 3 Kota Padang. Semoga Ananda dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis bab yang keempat tentang yang jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Sebagaimana biasa, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah semoga kegiatan belajar kita mendapatkan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami nikmat-Mu dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pokok-pokok bahasan pada bab yang keempat ini, pertama tentang pengertian mukjizat. Yang kedua, apa saja yang menjadi syarat-syarat mukjizat. Yang ketiga, kita akan belajar tentang macam-macam mukjizat. Yang keempat, kemukjizatan Al-Quran itu sendiri, atau dalam hal ini Al-Quran sebagai mukjizat. Kemudian aspek-aspek apa saja yang menjadi bagian kemukjizatan dalam Al-Quran itu. Dan kita mulai pada poin pertama tentang pengertian mukjizat. Mungkin siswa masih ingat bagaimana pelajaran kita pada bab yang ketiga tentang keautentikan Al-Quran. Maka bila kita mengkaitkan antara pelajaran kita minggu lalu dengan minggu hari sekarang, minggu lalu kita telah terlebih dahulu membahas tentang keautentikan Al-Quran, kemurnian Al-Quran. Maka kemurnian Al-Quran ini dapat diuji dengan bagaimana Al-Quran itu dapat mengalahkan. Al-Quran itu sebagai sebuah mukjizat. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Yang kedua, menurut Kamus Besar Purwodarminto, kata mukjizat itu adalah kejadian ajaib atau kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh nalar manusia. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dan kejadian tersebut sulit untuk diurai dengan kemampuan akal fikiran manusia. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Yang ketiga, menurut Manna Khalil Al-Khatan, beliau menjelaskan bahwa pengertian mukjizat itu adalah kelemahan. Secara umum, dia berarti ketidakmampuan untuk mengerjakan sesuatu, sehingga nampaklah kemampuan dari mukjizat itu atau sesuatu yang melemahkan. Kata kuncinya di sini adalah melemahkan atau ketidakmampuan. Seseorang melihat suatu kejadian dan dia melihat kejadian tersebut sangat luar biasa dan melemahkan kemampuan-kemampuan yang lain yang ada. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita tarik sebuah benang merah. Pertama, mukjizat itu adalah kejadian luar biasa
yang sukar untuk dijelaskan melalui retorika atau sulit untuk dijelaskan melalui nalar manusia. Namun bukan berarti bahwa akal manusia tidak mampu untuk menjelaskannya tersebut. Seperti firman Allah dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 39. Yang kedua, kita bisa tarik benang merahnya bahwa seseorang nabi, seandainya peristiwa luar biasa tersebut terjadi bukan pada seorang nabi, meskipun secara fungsi ada kesamaan dengan mukjizat, maka apakah bisa hal tersebut disebut sebagai mukjizat? Maka pada poin yang kedua ini para ulama membagi istilah, menyebutkan bila mukjizat itu khusus kepada nabi. Sementara kepada manusia yang akan diangkat sebagai nabi namanya irhas. Sementara kepada orang-orang soleh yang diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan, yang kelebihan itu pun sulit untuk dijelaskan secara nalar, maka disebut sebagai karomah. Dan kepada orang-orang biasa, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada dirinya, maka itu disebut sebagai ma'unah, artinya pertolongan Allah. Maka ketika kita menyebut sebuah mukjizat, maka dia terkait erat dengan posisi manusia tersebut sebagai Nabiullah. Yang keempat, bahwa mukjizat itu terjadi sendiri sebagai bukti kenabian dan nabi itu menerima tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengandung tantangan bagi orang yang tidak beriman. Sampai hari ini kemukjizatan yang terjadi pada diri nabi, rasul, para utusan Allah terus menjadi tantangan tersendiri untuk dibuktikan. Selanjutnya kita akan melihat syarat-syarat sebuah mukjizat itu terjadi. Pertama, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun. Sebuah mukjizat baru dia disebut sebagai kejadian yang luar biasa apabila tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukannya selain Allah, karena Allah adalah sang Khalik dan Allah berkehendak untuk melakukan apa saja. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka Allah berucap kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Yang kedua, syarat mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi hukum kebiasaan atau tidak sesuai dengan sunnah kebiasaan yang berlawanan dengan hukum alam. Misalnya, mukjizat yang terjadi pada Nabi Ibrahim, secara hukum alam api membakar, kemudian air membasahi. Pada peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud dengan pasukannya, maka yang terjadi di sana hukum alam tidak terjadi. Api tidak membakar Nabi Ibrahim karena api tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mukjizat haruslah berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahiyah sebagai bukti atas kebenaran kesaksiannya tersebut. Nah, ini yang menjadi syarat yang ketiga bagi seorang nabi atau rasul. Keberadaan mukjizat pada diri mereka membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, yang biasanya tongkat digunakan sebagai penyangga badan ketika duduk atau berjalan. Kemudian tongkatnya juga bisa membelah lautan,
yang biasanya lautan itu bisa diarungi dengan kapal selam, dengan kapal layar dan lain sebagainya, maka itu menyalahi kodratnya, menyalahi sunnahnya. Tetapi kejadian mencengangkan itu terjadi hanya semata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad SAW, diberikan mukjizat kenabiannya, dan di antara mukjizat kenabian beliau itu adalah Allah turunkan Al-Quran. Siswa-siswi dimanapun berada, kita lanjutkan sedikit sebelum kita menarik benang merahnya lagi. Keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Artinya, keberadaan mukjizat pada diri Nabi dan pada diri Rasul digunakan untuk menjadi hujjah, dijadikan untuk sebagai tandingan. Siapa yang bisa mengalahkan ularnya Nabi Musa, siapa yang bisa menghidupkan kembali orang mati pada masanya Nabi Isa alaihissalam, bagaimana bulan dibelah oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebuah syarat pertandingan. Dan siapa yang kalah, tentu dia akan mengakui kemukjizatan tersebut, dan moga-moga dengan pengakuannya tersebut terbukalah pintu hidayah untuk bagi